mau'izatun hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Mustafa bin Tariq. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa ittiba' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tawassuli bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. wa ta'ala al-huda wa tadalla al-khayr ibtira'an mardatillah wa qurbih wa thawabih nawayna hudur majlisil ilm nawayna takthir sawa talabatil ilm nawayna sama' kalamillah nawayna sama' hadith Rasulillah nawayna sama' kalam ulama billah nawayna nazar ila wujuhil ulama billah rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li abwina wa li masyayikhina fid din wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika amin. Masyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim وبارك وكرم ومجد وأظلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin 'alaina ma'hum fi rahmatika arhamar rahim. Bersama kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para sepuh, para masyarakat, para orang tua, ayahanda, ibunda, wabil khusus Ketua Majelis At-Tawazun Ustaz Hamid Wahyudi. Hadir juga di tengah-tengah kita Ustaz Ali Borsokoh. Itu hormatan kita inginkan. Ini made in Yahudi. La ilaha illallah. Begitupun ucapan terima kasih, apresiasi dan salam penghormatan kami hadiahkan kepada Sahibul Bait Bapak John Ruby. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kades beserta perangkat dan jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada beliau semua. Dan tentunya salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua angkat tangannya kita minta kepada Allah.
mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari acara yang mulia ini, tidaklah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, acara yang mulia ini, kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin ya Allah. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat duniawi dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat ukhrawi dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan insya Allah semua yang hadir istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahullah. Tadi di majelis sebelumnya di Masjid Ummul Yaqin kami menyampaikan bahwasanya kita ini dilarang untuk meremehkan, merendahkan, mengkerdilkan siapapun. Apalagi orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata, orang-orang yang mungkin secara zahir tidak dikenal sama siapa-siapa, orang gak ada yang tahu dengannya. Berkaitan dengan ini, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, hal turzaqun wa tunsurun illa bidu'afaikum. Innama nasarallah hadhil ummah bidu'fatihim, bida'awatihim, wa salatihim, wa ikhlasihim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, kecuali mungkin berkat orang-orang lemah di antara kalian. Kita kadang ini melihat orang, kita langsung menganggap orang itu enteng. Ini deh statusnya lebih bawah dari yang lain. Habib dia ini lebih miskin dari aku. Habib dia ini derajatnya lebih rendah dari saya. Wallah ikhwan, bukan itu yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan zahir yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dia mengaplikasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya gerak-gerik, tindak tanduk, fi'il, perbuatannya saja, akan tetapi hatinya, hati yang senantiasa terhubung, terkoneksi sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghubungkan hatinya dengan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias hatinya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat baginda Nabi besar Muhammad, menyelamatkan umat baginda Nabi besar Muhammad dari bala, musibah, wabah. Allah tolong mereka berkat siapa? Berkat orang-orang lemah di antara mereka. Berkat doa-doa mereka yang mereka panjatkan di sepertiga malam terakhir. Wassalatihim, berkat sholat mereka yang mereka lakukan. Wa ikhlasihim, berkat keikhlasan mereka, keikhlasan yang ada di dalam hati mereka. Berkat inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat. Pak Abu, ini sekarang kita lihat zaman now ini ya. Kemaksiatan dipertontonkan, kemaksiatan
kemaksiatan merajalela di mana. Sekarang ini banyak orang bangga dengan kemaksiatan. Kalau zaman dulu orang mau maksiat sembunyi-sembunyi. Gimana caranya? Gak ada yang tahu. Bukan saya memperbolehkan maksiat. Maksiat tetap maksiat, haram untuk kita lakukan. Tapi seenggaknya orang zaman dulu ini mereka punya malu yang gede sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malunya luar biasa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka jatuh ke lubang maksiat gak sengaja, khilaf, sembunyi-sembunyi gak ada yang tahu. Sekarang maksiat dipertontonkan. Bangga orang melakukan maksiat sambil nge-live. Nah, kita lawan live maksiat itu dengan live ketaatan. Sekarang bisa disaksikan mungkin, atau ada siaran ulangnya, demi melawan konten maksiat. Nah, kalau kita melarang mereka secara total untuk membuat konten agak susah kayaknya, konten maksiat. Maka gimana kita melawannya? Dengan menyebarkan, memperbanyak konten dakwah semacam ini. Masyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahullah. Nah, sekarang Gen Z ini budak-budak zaman sekarang kebanyakan Gen Z ini. Nasallallahu alaihi ya, mudah-mudahan yang hadir di sini bukan golongan tersebut. Gen Z apalagi ya. Masya Allah, bangga sama kemaksiatan. Dia post, dia update foto dia sama pacarnya, pasang status, bikin status, captionnya lagi ngedate sama pacar atau habis Rizik. Masya Allah, kemaksiatan dipertontonkan. Kalau mereka ngupdate postingan maksiat, Anda update postingan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan niat sombong, bukan niat bangga, akan tapi niat tahaddusan bin ni'mah. Alhamdulillah sekarang Anda ada di posisi ini. Anda berada di majelis taklim di saat malam ini, mungkin kebanyakan ikhwan akhwat kita di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak ikhwan akhwat kita di malam hari ini berada di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang jauh dari nyebut nama Allah, di tempat yang jauh dari nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ikhwan akhwat, ini nikmat mahal tak ternilai. Kadang kita nggak sadar karena kita sering melakukannya. Wallah, kalau orang belum merasakan hadir majelis taklim, wallah, andai mereka tahu betapa nikmatnya majelis taklim, betapa manisnya hadir di dalam majelis taklim, mereka akan meninggalkan urusan dunia mereka ya, guna menghadiri majelis taklim, majelis ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi, jangan pandang orang dengan pandangan merendahkan siapapun itu, tanpa terkecuali ya. Siapapun itu, tinggal lihat tampilan orang, pakaiannya ini, dari pakaiannya itu adalah di bawah orang ini. Dari mana ente tahu? Di bawah. Kalau ente sudah masuk surga, orang itu masuk neraka, baru ente tahu posisi ente sebenarnya di mana. Kalau masih di dunia, bukan itu ikhwan yang dinilai. La ilaha illallah. Jadi jangan merendahin orang dulu, kecuali Anda sudah masuk surga, silahkan. Dan nanti kalaupun Anda sudah masuk surga, gak mungkin Anda merendahkan orang lain. Ahli surga, penduduk surga, mereka mendapatkan kedudukan tersebut, gak mungkin mereka merendahkan dan merendahkan orang lain. Harusnya kita makasih sama orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah fisiknya, lemah finansialnya, lemah ekonominya, lemah pengikutnya, lemah, gak ada orang yang kenal sama dia. Harusnya kita terima kasih sama orang-orang semacam ini, karena berkat mereka, berkat doa mereka, berkat sholat mereka, berkat keikhlasan mereka,
Anda bersyukur Anda dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dijadikan umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, wallahu a'lam, mungkin adab sudah tercangkir ya. Tapi alhamdulillah kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan minta alam juga, jangan enye juga, mentang-mentang jadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Hai santai deh, Nabi kami ini Nabi yang paling baik. Apa kok kami maksiat? Pala kau ya. Santai baik deh. Kami ini umat baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun kami maksiat, pasti kami dikasih syafaat. Dan tidak perlu lagi deh kami taat kepada Allah. Pala utak kau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi tidak apa yang dari itu. Kau tuh umum bukan sih kau umum. Ikhtiar tuh. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahana ikhwan. Selalulah kita merasa kita ini makhluk Allah yang paling hina. Kalau kamu jawabnya paling seksi ya, bocor kalau jawab saya ini makhluk Allah yang paling seksi deh. Nah, makhluk Allah yang paling hina kita ini. Mahna pun naik. Bagaimanapun kita lihat amal itu, ini dari motif sholat mana bagus, sholat sunnah bagus, akhlak mana bagus. Enggak, intinya itu. Tuh ya, tetap anggaplah diri inti adalah makhluk yang paling hina ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda senantiasa istihdar seperti itu, menghadirkan seperti itu, berarti Anda sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi atau makna min ma'ani taqwa. Di antara makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah engkau merasa orang lain adalah manusia yang lebih mulia darimu, sedangkan dirimu engkau merasa dirimu adalah orang yang paling hina di antara manusia lainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwan. Jaga ini kita punya lisan. Jangan sampai menyinggung hati orang lain. Ada amalan yang luar biasa. Di samping amalan sholat puasa, ada amalan yang gak kalah hebat. Apa itu? Jabar khotir muslim. Jaga hati orang muslim. Gimana caranya? Semua orang muslim yang kita kenal gak pernah sakit hati ya, gak pernah kita bikin sakit hati, gak pernah kesinggung namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis sebelumnya juga kami sampaikan kisah Syekh Mbah Umar Abdul Mannan, kiai dari Solo, sudah meninggal, Allah yarhamah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau sosok panutan yang betul-betul jaga hati seorang. Gimana caranya orang itu nggak kecewa, nggak sakit hati. Alkisah, Syekh Umar ini pernah kedatangan tamu. Dan si tamu ini sebenarnya pernah berjumpa sekali atau dua kali dengan Syekh Umar ini. Bertamulah di tamu ke rumah Syekh Umar, ngobrol di ruang tamu, ngobrol panjang lebar. Syekh Umar ini lupa nama tamunya ini siapa, lupa. Syekh Umar mau nanya nama, mikir Syekh Umar, kalau saya tanya namanya, saya takut nih tamu kecewa. Karena sebelumnya pernah ketemu sama nih tamu, udah ngobrol, udah kenalan. Kalau saya tanya namanya, takutnya tamu ini nanti kecewa. Akhirnya effort yang dilakukan oleh Syekh Umar masuk ke dalam, manggil santrinya, nyuruh santrinya, wahai santriku, tua-tua tamu, kau aja ngomong tamu, kau aja kenal. Kau awali kenalan kau dengan nanya nama dulu. Aku dengar dari dalam, aku nguping, aku nggak tahu siapa nama tamu aku. Udah, dijalanlah perintah gurunya ini. Si santri ke depan ke ruang tamu, ngajak ngobrol tamu. Nanya, tahu akhirnya si tamu memberitahu namanya. Ya, karena santri ini baru pertama kali ketemu sama
gurunya ini. Nah, ini nama wajar dia tidak tahu nama. Nah, ini nama tahu nama. Dengarlah Syekh Umar ini dari dalam. Oh, si fulan namanya sudah. Baru keluar Syekh Umar dan perintahkan santrinya untuk kembali masuk ke dalam menyiapkan makanan dan minum. Ngobrol lagi panjang lebar, di tengah-tengah ngobrol Syekh Umar nyebut nama ini orang. Wahai fulan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa-dosamu dan kita semua. Didoain pokoknya. Dengan menyebut namanya. Allah, ditamu senang, luar biasa. Senang. Kiai kondang, kiai terkenal, ulama sepuh yang dimuliakan kenal, nyebut namanya. Masya Allah, senang bukan main ini kamu. Walaupun pernah sekali dua kali ketemu tapi ingat sama Syekh Umar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu suatu kebahagiaan. Kita kalau nama kita disebut sama satu kiai, habaib, ulama, contoh misalnya Ustaz Abu Somad, nyebut nama inti, dipanggil inti, wahai fulan, kan senang kita ya Allah. Di tengah-tengah kesibukan beliau ini, walaupun beliau pernah mungkin sekali dua kali ketemu sama saya, cuma nama anak ini gak dilupakan. Berarti insya Allah nama anak ini ada di hati beliau. Kan senang kita kalau dikenal sama ulama. Begitupun tamu ini, masya Allah senang dia, gembira dia. Lihat ya. Akhirnya bahwa yang kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana effortnya, usaha Syekh Umar ini demi menjaga hati tamunya. Kalau nanya nama tadi kan sebenarnya gak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah yang menurut kita biasa-biasa aja. Tapi beliau takut itu nyinggung perasaannya. Kalau nanya nama, Cak tak kenal, Cak bukan uang penting, Cak tak dianggap. Takutnya ada bisikan-bisikan seperti ini di dalam hati si tamu Syekh Umar ini takut. Nah beliau mendahan itu sehingga beliau ngakalinya cak itu kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sosok kiai-kiai panutan. Makanya sering kita dengar guru-guru kita nganjurin, saking guru kita pun nanti kita ini nyakiti hati yang lain. Nyakiti hati siapa pun guru kita ngomong, kasru khatiril mu'min asyad indallah min hadamil ka'bah. Oh, guru kita sering ingetin, wahai bulan, wahai muridku, Allah, engkau sakitin hati satu orang mukmin, 1, 10, bukan 101. Itu nyakitin satu hati orang mukmin itu lebih dahsyat, lebih parah, lebih kilo daripada ngancuri Ka'bah. Ngancuri Ka'bah, ya Allah, ngancuri Ka'bah. Inti ngancuri Ka'bah viral di mana-mana. Nah, tapi viral kejahatan ini, pengen viral, hancuri Ka'bah, silakan. Nah, ini potong ini, Habib Mustafa juga ngancuri Ka'bah. Jangan potong-potong ya. Kacau tuh sekarang potong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakingnya tadi ya. Jadi kita mikir ya Allah, ini Ka'bah nih kalau kita ngancuri, masya Allah, ngamuk umat muslimin, muslimat sedunia ini ngamuk. Bakal ngedatangin gitu. Ternyata ada yang lebih dahsyat dari itu. Nyakiti hati orang mukmin. Jadi gitu, nandak sama sekali ya, kebayang gitu. Dosanya banyak. Lebih parah dari ngancuri Ka'bah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara bentuk kita menjaga hati orang mukmin agar enggak kesinggung adalah jangan kita menampakkan kebahagiaan di atas kesedihan mereka. Kita tahu kawan kita lagi galau, lagi sedih, melok sedih, heboh, bahagia, dan jangan kawan lagi sedih, kita terkesan cak senang-senang lagi, tambah sedih. Iya pak, kita kalau lagi sedih, nyingo uang ngakak-ngakak cak senang yang tambah sedih. Apalagi diuyuk sama kawan kita, diuyuk sama circle kita, berjamaah lagi mereka nguyuk. Mampus kau, hilang duit kau ditipu, matilah kau, galaknya aku omongi.
Aku mau dengar ucapan wudu, masya Allah diolok-olok, dipojokkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sedih kawan. Nah, kalau dia lagi sedih, bahagiakan ya, bantu apapun yang bisa kita bantu. Nah, tentunya semampu kita ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutnya kalau kita bikin dia sedih, Allah, barangkali keadaan akan berubah. Keadaan bakal berbalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tudhhir asy-syamatata li akhi fayarhamuhullah wa yabtalik." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukan jemaah majlis tawazun. Jemaah majlis tawazun ini kalau dengar nama Nabi semangat selawat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, jangan engkau menampakkan kesenangan di atas kesedihan orang lain. Takutnya nanti masya Allah bakal berubah statusnya. Kau senang sekarang, dia sedih, jangan kau tampakkan kesenangan di hadapan dia. Walaupun kau sedang senang sebenarnya, tip anak lagi senang, kawan anak lagi sedih. Anak ini nampakkan kesenangan anak. Kalau besok jangan depan dia lagi sedih. Kita tahu dia sedih, jangan depan dia. Di belakang dia ada apa? Kita menampakkan kesenangan itu. Baik. Takutnya kalau kita menampakkan kesenangan itu, emang ini lagi senang. Kita tampakkan kesenangan itu di hadapan orang yang lagi sedih. Bisa berubah keadaannya. Kita bakal sedih, dia bakal senang. Nah, tidak menutup kemungkinan bakal dibalikkan keadaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekejap ya. Sayyidina Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, aku ini sering melihat sesuatu yang tidak aku suka, tapi aku tidak mencaci orang itu. Kenapa? Takutnya kalau aku nyaci dia, takutnya keadaan aku jadi cacio. Aku benci ngomong maksiat. Nah, ya kita semua benci dengan kemaksiatan. Kita semua sepakat benci dengan kemaksiatan. Tapi kita nggak boleh benci dengan orang yang melakukan kemaksiatan itu. Artinya apa? Andai dia nggak maksiat lagi, kita harus mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benci itu karena maksiat masih melekat pada dirinya, masih dia lakukan. Andai dia tinggalkan kemaksiatan, jangan lagi benci. Nah, itu artinya kita benci dengan kemaksiatannya saja. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim An-Nakhai mengatakan seperti itu. Saya takut mencelanya, ngato-ngatoinnya. Nasihat boleh, cuma jangan memojokkannya, mempermalukannya. Masya Allah, aduh maksiat itu tahu. Langsung kita tembak depan orang itu, kau ini dulu khomer, maksiat, dasar kau ini. Sehingga kau tahu, malu si fulan itu. Itu menjelek-jelekan. Boleh nasihat, aja 4 mata dengan akhlak, dengan adat, itu nasihati ya. Itu bagus, tapi kalau yang ejek-ejek, itu rendahkan dia, itu maki-maki di halayak ramai, maka ditakutkan inti bakal diuji oleh Allah dengan ujian yang sama. Alias bisa jadi suatu saat inti yang maksiat, dia yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah, seorang muslimah akan mengambil hikmah dari setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik yang telah lalu, telah lampau, yang sedang terjadi, yang baru-baru viral, yang bakal terjadi, yang bakal viral. Semua orang mukmin yang cerdas mengambil ibrah dari kejadian tersebut ya. Nah, mungkin akhir-akhir ini ada kejadian viral, sang penceramah dan kekuatan langit orang lemah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini sekedar untuk kita ambil ibrah. Sang penceramah, wa ma adraka ma sang penceramah. Anda sudah tahu siapa sang penceramah, di mana kedudukannya, followersnya banyak. Beliau utusan pemerintah, utusan presiden. Tapi gara-gara satu kalimat, gara-gara goblok. Ini yang kata ini ya.
gara-gara goblok. Waya-waya itu, lihat, satu kalimat dapat menjatuhkan seseorang sedalam-dalam. Satu kalimat. Nah, yang tadinya sampai ceramah ini bintang, dikenal di mana-mana. Gara-gara satu kalimat yang mungkin beliau khilaf. Nah, sengaja khilaf mungkin ala kulhal jatuh. Nah, sebaliknya si penjual teh yang dipandang sebelah mata, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini kita nggak kenal siapa itu Pak Son Haji. Kita nggak bakal orang paling mengenal sama dia. La ilaha illallah. Mungkin beliau dipandang sebelah mata nggak ada yang kenal. La ilaha illallah. Tapi lihat berkat kesabaran beliau, mungkin akhlak beliau, nah Allah angkat derajat beliau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Seakan kejadian yang baru-baru viral ini merupakan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu. Beliau baginda Nabi SAW beliau bersabda, Inna rajula la yatakallam bil kalimah yadhaku biha julasahu fayahwi bihi aba'ad minas suraya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 14 abad yang lalu seakan-akan menggambarkan kejadian viral akhir-akhir ini. Nabi mengatakan sesungguhnya seorang kalau dia nggak jaga lisannya, la yatakallam bil kalimah, dia nggak jaga lisannya sehingga dia melontarkan kalimat yang menyinggung perasaan orang dan bikin orang lain tertawa. Insyaallah, ini lihat videonya. Pas satu orang tersinggung, hampir mayoritas sisanya tertawa, terbahak-bahak. Nah, la ilaha illallah. Itu kata Nabi dapat menyebabkan yahwi bihi ab'ad min ath-thuraya, bisa menjatuhkan seseorang walaupun posisi dia bagaikan bintang suraya. Bintang suraya termasuk bintang yang paling tinggi. Walaupun posisi seorang di bintang suraya, tapi kalau nggak jaga kalimat bakal jatuh sejauh-jauhnya dan sedalam-dalamnya gara-gara satu kalimat. Nah, jadi lisan ini walaupun bentukannya kecil, masya Allah, pengaruh dan efek sampingnya kalau digunakan untuk kebaikan bisa angkat derajat seorang setinggi-tingginya. Sebaliknya kalau digunakan untuk keburukan, lisan ini dapat menjatuhkan seseorang sedalam-dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita. Nah, kita jadikan ibrah kejadian ini. Nah, apa yang baik kita ambil. Nah, sang penceramah, sang penjual teh sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ibrah semuanya. Husnuzon sama semuanya. Jangan suuzon mudah. Karena terkadang masih ada di antara kita ini suuzon, padahal si penceramah sudah minta maaf. Yang sakit hatinya sudah memaafkan, selesai, kelar masalah. Tapi kadang-kadang kita ini yang ngompor-ngompor terus. Habis kecingokan, capnya minta maafnya udah tulus. Cak manusia. Habis capnya itu disuruh uang dia tuh minta maaf. Wajar dia minta maaf. Udah kita nih muamalat sama non muslim pakai zuhir lain. Nah, non muslim baik sama kita muamalatnya baik, ya sudah mau baik jadi kagak. Gua non muslim yang baik. Ini saudara kamu dewe, muslim, gus, kiai, ustaz, udah minta maaf, ya sudah kelar urusan mereka. Kita memberi perlu baik. Nah, sudah kita tidak tahu barangkali Allah sudah mengampunkan. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat sadar lisan kita ini mungkin pernah nyakitin kok, cuma ada viral lain. Andai viral lagi minta maaf juga mungkin gitu. Jangan nunggu viral dulu baru minta maaf. Dari sekarang lah ya. La ilaha illallah
itu gara-gara di sana jangan sampai kita menolak. Ambil Ibrahim, khudh ma safa wada'i kadar. Ambil yang baik, yang jernih, buang yang keruh, tinggalkan itu. Wahagalah itulah muslim dan muslimah yang pintar, yang cerdas. Nah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahumullah. Tahun 2024 kurang lebih 2 minggu lagi akan meninggalkan kita. Nah, jadi untuk bulan ini ya, insyaallah ini untuk akhir tahun majelis terakhir ini ya, di tahun 2024 di sini. Nah, jadi insyaallah sesuai permintaan, insyaallah kita sedikit muhasabah ya. Kita berdoa, munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar 2 minggu ke depan juga sangat ditakutkan ya. 2 minggu ke depan nanti muda-mudi kumpul ngidupin malam tahun, masya Allah sarang maksiat itu. Nah, kita munajat dari sekarang. Kita munajat agar ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat semua ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan nanti berkat doa antum semua hadirin hadirat di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muslimin dan muslimat tidak terkena fitnah akhir tahun. Nah, insyaallah amin ya rabbal alamin. Nabi minta bantu ya, atau backing vokal yang sambil zikirnya nama Allah ya Allah ya Allah ya. Terus baca ya Allah sambil kita munajat seperti biasa ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sekali suaranya lebih kecil lagi ya, suaranya yang lebih kecil, yang penting ada suara Allah dan Allah. Insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Semua ucapkan dengan semangat ya. Doa untuk kita dan keluarga kita, sanak famili kita, umumnya muslimin dan muslimat ya. Semua ucapkan ya Allah 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 ya Allah. Orang kompak, orang diangkat, yang di belakang tuh angkat suaranya, ciri-ciri angkat suaranya.
Nama siapa yang kalian ulang-ulangi? Nama siapa yang kalian harapkan pengampunan darinya? Nama siapa yang kalian harapkan rahmat darinya? Nama siapa yang kalian harapkan keridhaannya? Nama siapa yang Anda berharap di akhirat kelak bertemu, berjumpa, melihat dan dilihat Allah? Nama Allah. Sebut dengan lantang nama Allah. Sebut dengan tegas nama Allah. Sebut dengan semangat nama Allah. 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 Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah senantiasa enggak bosan-bosan menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan lisan kami dari berzikir menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, senantiasa basahi lisan kami ya Allah menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang gemar, senang, bahagia ketika menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, banyak di antara umat baginda Nabi besar Muhammad, realita yang ada, fenomena nyata kami saksikan. Di antara mereka senang ketika menyebut nama pacarnya, naudzubillah min dzalik. Mereka senang ketika mereka berdendang dan menyanyi ya Allah. Tapi malam hari ini ya Allah, Engkau takdirkan sebagian umat baginda Nabi besar Muhammad, Engkau takdirkan mereka ya Allah senang ketika menyebut namamu ya Allah, bahagia ketika menyebut namamu ya Allah, puas hati mereka ketika menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, jangan lepaskan nikmat ini dari kami ya Allah, hingga kami husnul khatimah. Hingga kami husnul khatimah ya Allah. Hingga kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, rasa-rasanya tak pantas ya Allah lisan ini. Rasa-rasanya tak pantas lisan ini menyebut namamu ya Allah. Kenapa? Karena kami sadar ya Allah, lisan kami kotor, kami masih menyakiti hati orang lain, kami masih ghibah, kami masih namimah, kami masih bohong, kami masih gosip sana sini, kami masih menggunjing orang lain ya Allah. Rasa-rasanya ya Allah, kalau kami timbang lisan kami ini ya Allah, tak pantas menyebut namamu ya Allah. Akan tetapi kebaikanmu, rahmatmu, maghfirahmu, kasih sayangmu kepada kami ya Allah, walaupun lisan kami bejat, walaupun lisan kami penuh maksiat, kami masih bisa menyebut namamu ya Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Bersyukurlah atas nikmat ini kalian semua. Bersyukurlah atas nikmat ini umatmu ya Allah. Ucapkan ya Allah. Allah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tadi kami mendengar di dalam ceramah ancaman orang-orang yang menyakiti hati orang lain ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah sampai akhir hayat. Kalau kami sekarang masih bisa menjaga lisan kami, pertahankan, istiqomahkan lisan kami agar senantiasa menjaga dari kata-kata yang kotor. Ya Allah, jaga lisan kami dari kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain ya Allah. Ya Allah, jadikan lisan kami ini ya Allah dapat mengangkat derajat kami, dapat menghapuskan dosa-dosa kami, dapat menambah pahala saldo akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan lisan kami ini sebagai wasilah, sumber ketenangan hati kami. Sungguh dengan lisan yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah akan turun dari lisan, turun ke sanubari, dari lisan turun ke hati, sehingga lisan yang senantiasa berzikir maka hatinya pun akan tenang. Kalau hati sudah tenang, Anda adalah orang yang paling terkaya di muka bumi. Kalau hati sudah ada qanaah, Anda orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kalau hati Anda tidak cinta dan rakus akan dunia, maka fa'anta wa malikud dunia sawa'u. Anda dan raja-raja sama. Bahkan mungkin Anda lebih raja daripada raja. Allah
kami satukan hajat kami. Kami meminta dengan nama-Mu ya Allah Ar-Rahman, dengan nama-Mu ya Allah Ar-Rahim, dengan nama-Mu ya Allah Al-Hayy, dengan nama-Mu ya Allah Al-Qayyum, dengan nama-Mu ya Allah Dzal Jalal wal Ikram ya Allah. Kabulkan doa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Kumpulkan mereka bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan ya Allah, lisan-lisan mereka gemar untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan lisan mereka ya Allah agar benci untuk mengadakan kata-kata yang kotor. Tuhan lisan mereka ya Allah agar enak dan benci untuk mengucapkan kata-kata maksiat ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ya Allah, kami harap kumpulkan kami di akhirat ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, jadikan lisan ini ya Allah agar suatu saat bisa berbincang dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami bisa ngobrol sama orang baik itu sudah bahagia. Kami bisa ngobrol dengan orang soleh itu sudah bahagia ya Allah. Apalagi Engkau tambah kebahagiaan kami dengan kami bisa berbicara, ngobrol, kami bisa curhat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inilah kerinduan para aulia, para kekasih-Mu ya Allah. Mereka tidak merindukan kenikmatan yang ada di dalam surga, akan tetapi yang mereka rindukan adalah ngobrol sama Nabi Muhammad, duduk sama Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, mendengar sabda Nabi Muhammad secara langsung ya Allah. Ya Allah, takdirkan mereka semua ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, takdirkan mereka, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami ya Allah, agar senantiasa terikat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ij'al akhir kalamina minal inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan ya Allah ketika ajal menjemput kami, jadikan akhir kalimat yang lagi-lagi melalui lisan ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir kalimat ucapan yang kami ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha ya Muhammad wa alaiha al-ba'd insyaallah ta'ala minal aminin ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, ya. Ucapkan 2 kali lagi ya Allah, oh ya Allah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kawan-kawan, Anda sudah dijadikan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Didudukkan di tempat yang baik, mendapatkan kebaikan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah dipilih oleh Allah, maka pilihlah Allah sebagai Tuhan Anda. Kami sudah lama pilih Allah sebagai Tuhan. Kita kadang ngomong aja, ngomong toh Allah Tuhan kami, cuma kadang kita tidak nyembah Allah. Soalnya masih gitu tidak. Sedangkan wajib kita bayar puasa di bulan suci Ramadan banyak bolong-bolong. Ngomong Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kami, kita belum ngerti. Allah sudah milih Anda. Anda dijadikan hamba Allah. Plus disempurnakan Anda dijadikan umat baginda Nabi Musa. Maka pilih Allah sebagai Tuhan. Pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi Anda. Maksudnya apa pilih? Kamu udah milih dari dulu, ikuti betul. Kita ngomong baik, ikut Nabi, sholat sama Nabi, tidak pernah sunnah Nabi kita tinggalkan, kan bohong. Wah, kalian
sementara di dunia ini. Wah, Masya Allah, harta dunia yang kita cari mati-matian, ya bukan tak boleh, tapi jangan untuk akhiratnya. Kasih kadar untuk akhirat itu, jangan dunia kalau aku. Nah, bukan Nabi melarang nyari rezeki, tidak, cari bagus, kayo bagus, niat untuk membela syariat Nabi Muhammad, untuk membela, untuk bantu urusan dakwah Nabi Muhammad, bagus, Masya Allah. Tapi jangan lupa kasih kadar itu untuk akhirat. Kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Dedi Sulaiman. Nyanyi dulu Ustaz. Semuanya di sini nyanyi dahulu. Nyanyi religi sebagai penutup dahulu. Mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Dedi Sulaiman. Beliau mengatakan di dalam lirik lagu religinya, beliau mengatakan, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya dengan dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya dengan dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semua bilang mati ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Kades mati. Kencang kalau Pak Kades kencangnya. Masya Allah. Ini agak bercanda nih Pak Kades. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita lanjutkan lagi ya. Jawab mati ya. Hadirin mati, hadirat mati, Anda semua mati, saya juga mati, Ustaz Wahyudi mati, Ustaz Ali mati, Pak Rudi mati, Habib Mustafa. Masya Allah, ini kalau Habib Mustafa paling kencang nih. Ya, jangan Habib mati Pak Kades. Jangan mau Pak Kades. Masya Allah, bakal mati gitu ya. Semua pergi menghadap Ilahi. Terus apa ini? Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari tak ada yang abadi. Masya Allah. Wahakala ya. Nah, la ilaha illallah. Orang taat mati, orang maksiat mati. Kalau bisa kita pengen mati dalam keadaan taat. Kecuali kalau maksiat tak mati-mati, baru kita gerak maksiat. Kan maksiat mati juga. Nah, lain tempat. Kalau lagi maksiat mati, lagi taat mati. Nah, karena semuanya bakal mati. Nah, kita pengen pas taat kita mati. Tinggal keadaan husnul khotimah insya Allah. Saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat khusus untuk diri saya sendiri dan hadirin umumnya. Mudah-mudahan kita insya Allah berjumpa kembali di kesempatan lain hari insya Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, nama yang tersinggung dan yang mohon maaf ya. Mohon maaf, kita saling membukakan pintu maaf insya Allah ya. Kita keluar dari majelis ini, kecuali kita sudah saling maafin siapa pun. Mungkin kalau ada ikhwan, akhwat, ada dendam satu sama lain, buang lain sifat itu ya. Buang, saling memaafkan satu sama lain insya Allah ya. Jadilah umat Nabi Muhammad
yang menguatkan satu sama lain dengan bersatu, nggak musuh-musuhan. Insya Allah dan Allah wa ya bimasrati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup yang akan disampaikan akan dibaca oleh Ustaz Amin Alif Al-Fatihah Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah. Adada ma fi ilmina salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tahhir qulubana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف امرك واصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل حاجاتنا واقض ديوننا واشف مرضانا واطهر قلوبنا واحسن عملنا واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم هذا دعاء منك الاجابه وهذا الجهد وعليك تكلان وانا لله وانا الى ربنا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا يا مجيب يا حاضر السائقين توسلنا اليك بحبيبك